Oke, halo teman-teman. Hari ini kita lanjutin materi baru. Judulnya itu proses costing ya. Jadi kalian buka modul kalian. Ini aku pakai Word, jadi agak beda ya halamannya. Jadi kalian buka modul kalian yang proses costing ya, cari. Nah, hari ini kita akan bahas yang problem 6. Oke, kita akan bahas yang problem 6 dulu. Di sini kita akan bahas metode proses costing yang weighted average dulu ya. Di minggu depan baru kita pelajarin yang FIFO. Oke? Nah, jadi teman-teman kalau kalian udah nonton laboratorium TSM, di situ udah ada pemaparan teori sama ada teori yang aku kasih juga ya teman-teman, yang ini teori yang aku kasih. Habis itu di laboratorium TSM juga dikasih tahu pembahasan materi tentang weighted average. Jadi kalian tonton dulu ya yang laboratorium TSM sebelum kalian nonton yang video dari aku ini. Oke? Nah, oke, kita langsung aja ya ke problem 6-nya. Kita langsung ke problem 6, ini proses costing pakai weighted average method ya. Oke, weighted average method ada di weighted average method ada di sini nih. Pencatatan menggunakan weighted average. Oke. Nah, untuk weighted average itu beda banget sama FIFO. Beda sedikit sih. Ya, tapi ada perbedaannya. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat bedanya di minggu depan. Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ya untuk pembahasan problem 6. Ini ilustrasi akan aku jelasin, tapi nanti ya. Jadi, teman-teman, kita baca dulu ya apa yang diminta sih dari problem 6 ini. Nah, apa yang diminta dari problem 6 ini adalah hitung equivalent units, cost per units, hingga assignment of cost, yaitu step 1 sampai step 5 dalam proses costing, dan buatlah jurnal terkait produksi pada bulan April 2019 untuk Departemen Pembentukan dan Pengecatan. Oke, nah kita baca dulu yang atas. Di sini nama PT-nya ada PT Pratatis, merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki beberapa departemen. Nah, ada 2 departemen nih. Departemen yang memproduksi semua unit, yaitu Departemen Pembentukan dan Departemen Pengecatan. Oke, jadi perusahaan punya dua departemen ya. Menggunakan pencatatan weighted average. Oke, berikut data PT Pratatis di Departemen Pembentukan dulu. Oke, kita fokus ke Departemen Pembentukan dulu ya teman-teman. Nah, jadi untuk kita bisa membuat proses costing, teman-teman kalian perlu ini dulu. Kalian perlu salin dulu nih tabelnya. Oke. Jadi di sini ada step 1, step 2, step 3, 4 sampai 5. Kan tadi di soal dibilang nih mau disuruh buatnya step 1 sampai 5. Nah, inilah stepnya teman-teman. Jadi kalian bikin dulu, nggak usah yang tabel rapi-rapi banget, tapi yang penting jelas gitu ya. Yang penting jelas ada tulisan ininya. Step 1 itu tentang WIP beginning, started during current period, terus to account for, terus di sini ada physical units, equivalent unit, DM, CC. DM itu direct material ya. Di sini aku singkat. Jadi nanti kalau misalnya ujian, kalian boleh singkat juga nih jadi DM. Tapi di lab aja ya. Di dosen, ikutin dosen masing-masing. Oke, ini DM, ini CC gitu. CC itu conversion cost. Oke. Nah, habis itu ya kalian salin dulu nih sampai bawah.
Sorry, ini ada jawabannya. Oke ya. Nah, kalian salin dulu sampai bawah. Terus nanti kita akan buat jurnal juga gitu. Nah, kita fokus dulu ya ke departemen pembentukan. Oke. Nah, kalau kalian udah salin semua, kita bisa nih isi yang ada di dalam sini. Oke. Kita mulai ya. Oke, kita mulai, kita lihat lagi ke soal. Kita lihat lagi ke soal. Di sini kita mulai di sini ya. Departemen Pembentukan. PT Pratatis mengerjakan 111.000 unit pada bulan ini. Yang mana 100/111 siap dikirimkan kepada Departemen Pengecatan. Nah, tadi kan ada 2 departemen. Yang pertama Departemen Pembentukan, yang pertama pembentukan, yang kedua pengecatan. Nah, ini ada unit yang ditransfer nih. Nah, jadi teman-teman kita langsung aja masuk di tabel ya. Nah, pertama-tama aku mau jelasin, jadi di dalam proses costing, kalian harus ingat kalau work in process beginning ditambah started during current period, itu totalnya sama dengan complete and transfer out during current period ditambah dengan WIP ending. Jadi, ini total ini sama total yang ini itu sama. Oke, sampai situ dulu. Oke, nah di kalimat pertama ini ya, dikasih tahunya PT Pratatis itu mengerjakan 111.000 unit. Nah, 111.000 unit itu apa nih? 111.000 unit itu adalah yang dikerjakan sama perusahaan di bulan ini di Departemen Pembentukan. Itu artinya adalah total yang benar-benar perusahaan kerjakan. Berarti itu adalah total yang di sini, teman-teman. Oke, total yang di sini ya. Oke, nah kalau begitu, kalau kita udah tahu nih total yang benar-benar perusahaan kerjakan itu, berarti karena tadi aku bilang yang ini sama yang ini totalnya sama, maka yang di sini juga 111.000. Oke? Nah, habis itu yang mana 100/111-nya siap dikirimkan kepada Departemen Pengecatan. Nah, siap dikirimkan itu artinya adalah complete and transfer out. Artinya kayak ini loh. Jadi perusahaan itu kan memproduksi ya. Perusahaan memproduksi di Departemen Pembentukan ceritanya udah selesai, udah kelar. Dia boleh lanjut ke departemen selanjutnya. Maka dari itu 100/111 dari 111.000 itu adalah complete and transfer out during current period. Nih, ya teman-teman, 111.000 dikali sama 100 bagi sama 111. Oke ya, paham ya? Karena ini yang udah selesai dan mau ditransfer during current period, yang mau ditransfer ke Departemen Pengecatan. Oke? Oke, kalau gitu, tadi kan aku bilang ini tambah ini kan. Berarti kita bisa cari dong work in process ending berapa. Ya, kita bisa cari, tinggal dikurang aja sebenarnya ya, 111.000 dikurang sama 100.000, kita ketemu 11.000. Oke? Oke, yang ini udah ya. Kita belum ketemu yang WIP beginning sama started during period. Nah, di situ infonya ada di sini. Pada akhir bulan Maret, barang setengah jadi, yaitu barang setengah jadi, WIP ya. Barang setengah jadi sebesar 35.000 unit, ya, 35.000 unit. Oke, barang setengah jadi sebesar 35.000 unit. Nah, Maret kita bikin
proses costing ini di bulan April, ya. Itu artinya informasi pada akhir bulan Maret sama dengan awal bulan April. Jadi ini adalah informasi WIP beginning. Oke, ada 35.000. Oke ya. Nah, karena udah dikasih tahu nih 35.000 WIP WIP beginning tambah started during periodnya 111.000, maka ini tinggal dikurangin aja. Oke? Oke ya, paham ya teman-teman sampai sini. Nah, ini adalah step 1. Oke? Ini adalah step 1 ya teman-teman. Dan step 2 di sini belum selesai. Kita harus isi yang di sini. Untuk step 1, kita cuma hitung physical unit aja. Ya, di sininya nggak usah diisi. Oke? Emang step 1 itu cuma physical unit aja. Sedangkan step 2 kita mulai isi sampai sini. Oke? Oke, kita mulai ke step 2. Nah, step 2 ini kita harus lihat informasi berikutnya. Nah, teman-teman, di sini dikasih tahu nih yang aku kuning-kuningin. Nah, tapi sebelum kita baca yang kuning-kuning ini, kita lihat ke tabel dulu ya, teman-teman. Jadi di sini ada tabel departemen pembentukan. Di sini ada DM, ada CC. Terus yang ini production cost. Nanti kita akan pakai angka ini di bawah ya, di step berikutnya. Untuk step 2, kita lihat fokus ke sini. Oke, teman-teman, kita fokus ke bagian ini ya. Kita fokus ke yang aku bold ini. Nah, oke. Jadi, teman-teman, untuk metode, khusus untuk metode weighted average, teman-teman nggak usah memperdulikan degree of completion work in process beginning. Tapi nanti kalau di FIFO, kalian harus memperhatikan degree of completion work in process beginning. Oke ya, kalau di FIFO kita perhatiin ini, kalau di weighted average kita hiraukan. Jadi yang kita lihat itu kalau di weighted average cuma yang ini. Oke, kenapa begitu? Karena kalian ingat kan ya konsep FIFO itu kayak gimana? FIFO itu kan first in, first out. Jadi FIFO itu anggapannya kalau di proses costing kayak ini. WIP beginning itu harus jadi yang pertama kali diselesaikan gitu. Kalau konsepnya FIFO di proses costing. Oke. Sedangkan kita kan pakainya weighted average method. Nah, weighted average method itu kita nggak perlu memperdulikan berapa sih yang perusahaan harus selesain buat yang WIP beginning, kita nggak perlu perhatiin itu. Karena weighted average kan average ya, rata-rata. Jadi kalau misalnya mau nyampur juga ya udah gitu. Mau nyampur juga ya nggak masalah gitu. Tapi kalau FIFO dia benar-benar memperhatikan WIP beginning yang benar-benar masuk duluan gitu. Oke ya, paham ya sampai sini. Untuk lebih jelasnya aku jelasin di minggu depan ya untuk yang FIFO, khusus untuk yang FIFO. Oke, kalau di weighted average kita fokus lihat yang ini. Oke. Nah, degree of completion work in process ending, DM-nya nggak diketahui. Sedangkan CC-nya itu 65%. Nah, aku mau kasih ilustrasi ke kalian. Tapi ilustrasi ini nggak usah kalian gambar ya. Kalau misalnya di ujian, kalian nggak perlu gambar kok ilustrasi ini. Kalian cukup kerjakan apa yang diminta. Oke, ilustrasi ini aku buat supaya memudahkan aja. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, degree of completion kan DM-nya masih nggak tahu nih. Berapa sih yang tingkat penyelesaian DM masih tanda tanya. Sedangkan CC udah diketahui. Nah, makanya kita harus cari berapa persen gitu. Nah, ikutin ya.
teman-teman. Jadi teman-teman pertama-tama, ini aku pinggirin dulu ya. Oke, jadi teman-teman, pertama-tama di sini ceritanya garis hitam ini adalah proses produksi. Kita tahu kan kalau misalnya proses produksi itu dimulai dari 0% sampai akhirnya selesai 100%. Nah, conversion cost itu sesuai ya sama catatan aku, conversion cost itu pemakaiannya adalah sepanjang proses produksi berjalan. Oke, jadi ya ini biaya dalam proses costing ya, ada 3 biaya kayak biasa, tapi direct labor sama manufacturing overhead itu disatuin jadi conversion cost. Nah, conversion cost itu pemakaiannya itu adalah sepanjang proses produksi berjalan. Oke. Nah, maka dari itu karena dia sesuai sama proses produksi yang berjalan, di sini diketahui 65%. Berarti proses produksi yang sekarang perusahaan jalankan baru sampai di 65%. Paham sampai sini? Oke, jadi di sini aku tulis ya, CC itu adalah 65%. Di sini letaknya. Ya, ini conversion cost. Nah, karena conversion cost itu sepanjang proses produksi, itu artinya proses produksi kita enggak 100%, melainkan proses produksi kita baru nyampe di titik 65%. Oke. Nah, habis itu gimana Ci untuk tahu yang DM-nya, DM completion-nya gitu. Nah, gimana cara taunya? Kita cara taunya lihat di keterangan. Nah, jadi di soal pasti akan dikasih tahu di mana sih perusahaan meletakkan DM-nya. Oke. Sekali lagi aku ulang, jadi perusahaan itu nantinya akan memberitahu. Jadi nanti di soal itu akan dikasih tahu perusahaan itu bisa taruh DM itu, pemakaian DM itu di mana? Bisa di awal proses, bisa di tengah proses, bisa di akhir proses. Jadi dia suka-suka perusahaan gitu maunya taruh di mana. Nah, ini pasti dikasih tahu nih, ada infonya pastinya ya. Nah, aku kan juga bilang nih pas di kelas ya, direct material itu pemakaiannya dalam satu waktu gitu, dalam sekali taruh gitu. Nah, tapi kalau di lab, ya teman-teman kalau di lab itu agak berbeda ya. Agak berbeda, jadi ya ikutin aturan mainnya aja ya kalau di lab. Kadang emang suka kreatif gitu kan. Oke, nah kita lihat lagi ya balik ke sini. Nah, direct material nih yang aku kuning-kuningin ini adalah poin penting. Oke, kita bisa tahu degree of completion-nya DM itu dari sini. Oke. Nah, jadi direct material itu dimasukkan dalam 2 tahap. Nah, kan tadi aku sempat singgung ya, kalau di teori aku yang aku tulis itu pemakaian DM itu dalam satu waktu, sedangkan yang ini pakai 2 tahap. Nah, jadi ini adalah permainan di di lab aja ya teman-teman ya. Jadi ini khusus lab aja. Oke. Jadi direct material dimasukkan dalam 2 tahap yaitu ketika proses produksi mencapai tingkat 40%. Sebanyak setengah dari yang seharusnya. Jadi yang dimasukkan, DM yang dimasukkan itu sebanyak setengah dari yang seharusnya. Setengah itu kan berarti 50% ya. Oke. Nah, jadi gini teman-teman ilustrasinya. Jadi kita ketika proses produksi mencapai tingkat 40%. Berarti aku gambarin di sini misalnya 40% ya. Nah, ketika proses produksinya di sini, DM itu mulai dimasukkan. Oke. Berarti DM itu mulai dimasukin nih di sini karena dia udah mencapai 40%. Nah, dimasukinnya sebesar berapa? Dimasukinnya itu sebesar 50%. Jadi 50% DM masuk
di tingkat produksi 40%. Oke, sampai sini paham? Oke, nah selanjutnya ya, ini untuk pemahaman kalian ya teman-teman. Nah, di sini ketahui dan sisanya dimasukkan pada saat tingkat produksi mencapai 75%. Oke, jadi pada saat 75%, berarti kira-kira aja ya aku di sini. Oke, pada saat 75% kita masukin DM lagi untuk kedua kalinya. Sebesar berapa? Sisanya berapa? Sisanya ya setengahnya lagi kan? Ini kan setengah. Ya sisanya setengahnya lagi, berarti 50%-nya lagi. Gitu. Oke ya. Nah, jadi 50 sama 50. Oke. Nah, berarti berapa nih degree of completion-nya untuk DM? Nah, teman-teman, karena CC, karena conversion cost itu adalah sesuai sama proses produksi kita, ya. Berarti saat ini kan proses produksi kita baru mencapai 65%. Maka dari itu, kita hiraukan nih yang 75% ini. Ya, karena proses produksi kita baru mencapai 65%, bukan mencapai 75%, ya. Nah, jadi untuk itu kita bisa tahu nih, berapa sih ketika kita tingkat produksinya 65%, DM itu udah dimasukin apa belum ya? DM itu dimasukinnya seberapa besar ya? Nah, karena di sini DM itu dimasukkan pada tingkat 40%, maka DM itu udah dimasukin sebesar 50%. Oke, jadi intinya teman-teman, ya intinya aku langsung masuk ke tabel ya. Jadi teman-teman, ketika kita punya work in process ending, itu berarti kita harus memperhatikan ini, di mana CC itu 65%. Jadi kalau misalnya CC-nya 65%, work in process ending, kalian langsung aja hitung 65% dari 11.000. Oke, kita sesuaiin sama CC-nya, persennya. Untuk yang DM kalian harus cari. Makanya kalian ya coba bisa lewat coret-coretan kalian, bisa lewat pikiran kalian juga bisa sih. Maksudnya kayak udah masuk di tingkat mana nih gitu. Nah, untuk DM sebesar 5.500 dari mana? Karena tadi kan aku bilang nih, kita kan proses produksi udah mencapai 65%. Nah, makanya karena udah mencapai 65%, sedangkan DM itu dimasukin setengahnya ketika tingkat produksi itu di 40%, maka dari itu DM itu udah masuk. DM itu udah masuk 50%. Oke, maka dari itu degree of completion-nya 50% untuk DM. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Kalau masih bingung, bisa chat aku. Oke? Oke. Terus yang complete and transferred out during current period, itu ada 100.000. Nah, yang di sini kita sama, ya. Pasti selalu sama, ya, kalau ini. Kenapa sama? Karena ini udah selesai. Jadi ini udah selesai dan ditransfer out gitu. Jadi makanya di sini selalu sama. Oke. Oke, lanjut. Habis itu kalian total ya. Teman-teman, habis itu kalian total, ini tambah ini. Oke, yang ini juga kalian total, ini tambah ini. Oke. Nah, selanjutnya yang ini kalian tulis lagi. Ini beda ya, ini physical unit. Ini pokoknya yang kolom ini khusus unit. Oke. Yang mulai dari step 3, kita akan bicara tentang cost-nya. Oke. Yang atas unit, yang bawah cost. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, work in process beginning. Nah, ini udah ada informasinya di tabel ini. Oke. Kita lihat ya. Work in process beginning itu
biayanya segini. Ini aku tinggal copy aja ya teman-teman. Nih ya. Aku tinggal cuma copy aja kok. Copy biayanya. Nih ya teman-teman, sama ya. Oke, udah sama. Di situ, ini di total aja, total samping ya teman-teman. Di total aja. Terus yang ini juga di total aja ya. Ketemu ya. Habis itu ini total ke bawah. Oke, yang ini ke bawah. Yang ini berdua totalnya dari samping, yang ini dari atas ke bawah. Oke? Nih. Oke ya. Nah, kalau udah kita bisa hitung cost per equivalent unit. Oke? Cost per equivalent unit itu, di sini kan kita tadi udah dapat nih equivalent unit. Terus kita udah dapat cost-nya. Nah, kita di step 4 itu adalah kita bagi. Oke, jadi cost incur to that itu adalah turunan dari yang atas aja. Ya, teman-teman. Total production nggak usah diturunin lagi. Oke? Nah, divide by equivalent unitnya. Dari mana tuh? Equivalent unitnya dari yang ini, ya. Oke, dari sini. Habis itu kalian bagi. Udah tinggal dibagi aja. Ketemu cost per unitnya. Cost per equivalent unit. Equivalent unit itu artinya kayak ini loh. Output yang benar-benar udah diproduksi gitu lah ya. Intinya kayak gitu. Jadi kita kayak biasa, biaya dibagi unit. Ketemu cost per unit. Oke. Nah, selanjutnya. Step 5 itu ada assignment of cost. Assignment of cost ini apa sih? Assignment of cost ini terdiri dari complete and transfer out sama WIP ending. Nah, ini adalah biaya yang benar-benar udah terjadi lah ya. Udah terjadi di dalam proses produksi selama bulan ini gitu, selama periode ini. Nah, berapa sih? Gimana sih cara hitungnya? Cara hitungnya kita mulai dari sini. Ini kan total ya teman-teman, ini total. Nah, jadi kita mulai hitungnya dari sini dulu ya. Oke. Cara hitungnya kita kaliin. Ya, kita kaliin. Ini deh ya, biar gampang. Kita kaliin dari cost per equivalent unitnya dikali sama equivalent unit yang di sini. Sesuaiin ya, complete and transfer out, complete and transfer out. Oke, 100.000. Nah, maka dari itu kan, kenapa sih kita harus hitung physical unit? Kenapa nggak dicoret-coretan aja? Nah, nggak bisa ya. Kalian harus tetap buat, karena ini termasuk dalam step-nya, flow of production-nya. Ya, dan di bawah itu nanti kita akan hitung. Ya, kita akan hitung unit dikali cost per unitnya. Oke, jadi sesuaiin complete and transfer out 100.000 dikali sama 505, itu cost per equivalent unitnya. Oke ya, ketemu ya. Habis itu kita kaliin lagi nih, yang bawah sama nih. Nah, WIP ending sesuaiin sama WIP ending yang step 2, 5.500 dikali 505. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau kalian salah nih menentukan berapa degree of completion di sini, ke bawah juga salah gitu. Biayanya juga bisa salah. Itu ya. Oke, jadi perlu hati-hati nih di degree of completion. Ini emang tricky banget ketika nanti ada soal ujian gitu ya. Oke, selanjutnya yang ini juga. Yang ini kita kaliin aja. Oke, yang ini juga kita kaliin aja. Oke, terus yang ini kita total ke samping dulu. Kita total ke samping ya. Ini tambah ini. Oke, 50 jutaan ini tambah 110. Oke, kita ketemu 160, 500. Selanjutnya yang ini, selanjutnya yang ini kita total ke samping juga. Oke, nah teman-teman, kita total deh masing-masing ke bawah. Nah, kalau kalian lihat, total cost to account for yang ini
sama total cost to account for yang ini harus sama. Oke ya, ini harus sama. Kalau ada koma-koma dikit gak apa-apa ya, kalau misalnya soalnya koma gitu. Tapi ini harus sama, oke? Nah, terus disuruh bikin jurnal juga kan tadi. Nah, gimana bikin jurnalnya? Apa yang harus dibikin? Yang harus dibikin adalah kita kan pakai biaya DM sama CC ya. Jadi kita harus catat nih, berapa sih pemakaian DM sama CC-nya. Sama kayak job costing ya teman-teman. Jadi kayak job costing, kita kalau misalnya catat pemakaian kan kita taruhnya di work in process gitu. Nah, ini work in process pembentukan. Pembentukan itu departemen ya, departemen pembentukan. Nah, terus yang kreditnya apa? Kreditnya itu adalah direct materials atau accounts payable control. Terus selanjutnya itu ada cash sama various account. Yang direct materials atau accounts payable control ini untuk mencatat untuk yang DM. Sedangkan yang cash atau various account ini untuk mencatat yang DL sama MOH. Artinya itu adalah conversion cost. Oke? Nah, berapa sih pemakaian DM kita? Oh iya, pasti kalian ada pertanyaan tentang, Ci, kenapa nggak salah satu aja DM atau accounts payable control? Nah, ini sebenarnya bisa salah satu. Kalau misalnya di ujian, kalau nggak ada keterangan ya, kalian harus pakai jurnal apa, maksudnya pakai akun apa, ya kalian catat aja kayak gini, sesuai yang ada ya. Kalian boleh catat kayak gini, atau kalau misalnya kalian catat salah satunya, nanti akan dapat poin juga sih harusnya. Oke ya teman-teman. Ya, di sini DM-nya kita pakai nominal yang mana? Pertanyaannya kan itu. Kita pakai nominal yang ini. Ya, teman-teman, cost edit in current period. Kenapa yang ini, Ci? Karena kita kan mau catat yang benar-benar di bulan ini kan. Nah, maka dari itu kita pakainya yang ini, oke? Nah, terus yang ini juga, ini adalah sampingnya ya, yang ini. Yang ini ya, teman-teman. Oke? Nah, terus tinggal total aja. Oke ya. Oke, yang selanjutnya kita mau catat, karena tadi ingat gak, kita kan punya kirim barang nih. Barang dikirimkan kepada departemen pengecatan. Ya, jadi kita harus catat berapa sih yang kita kirim ke departemen pengecatan. Ya, cara catatnya kita jurnal WIP pengecatan, artinya bertambah ya. Terus pada WIP pembentukan. Oke, sebesar sebesar yang ini ya teman-teman, biaya yang emang udah ditotal ya dari sini. Kan yang benar-benar kita komplit sama transfer out itu kan yang ini, ya kan? Bener kan? Nah makanya complete and transfer out tadi kan yang 100.000 ya, gitu. Nah jadi makanya dia ini kan merupakan total dari sini. Nah, makanya di sini adalah 160.500. Gitu ya, teman-teman. Dari pembentukan, kita pindahin ke pengecatan. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ya ke departemen pengecatan. Kita belum selesai. Belum selesai sampai di sini. Oke. Kita lihat soal lagi ya, teman-teman. Departemen pengecatan. Oke. Di sini udah dikasih tahu physical unit. Untuk WIP beginning, kita pakai 30.000. Berarti di sini aku bisa tulis ya, langsung 30.000. Lalu transfer in masih tanda tanya, ya udah kita nanti coba lihat ya. Sebenarnya transfer in itu ada dua cara caranya. Kalau untuk kasus ini, oke? Kita lihat kita isi yang ada dulu aja. Oke, good, complete, and transfer out. Good, complete, and transfer out ada 95.000. Berarti complete and transfer out 95.000. Oke. Lalu WIP ending 35.000. Berarti WIP ending 35.000.
ini masih sama ya teman-teman. Bedanya, kalau di departemen yang kedua, itu ada di sini. Ini aku merahin deh biar kalian tahu ya. Nah, kalau di departemen yang pertama, kita pakai started during current period karena baru awal-awal ya kita started mulai gitu, mulai di current period. Nah, kalau yang departemen pengecatan itu artinya kan departemen yang kedua kan, kita pakai transfer in, kata-katanya transfer in during current period. Flow-nya tetap sama ya, bedanya di sini ya. Oke. Oh iya, aku lupa kasih tahu. Nah, unit ekuivalen untuk departemen lanjutan atau departemen yang kedua itu ada penambahan. Nih, penambahannya. Oke, pokoknya yang beda aku kasih merah-merah ya, biar kalian nggak bingung. Ini transfer in, kita pakai kolom transfer in juga. Kenapa sih harus pakai kolom transfer in? Kenapa nggak DM sama CC aja? Karena namanya juga kita punya 2 departemen lanjutan kan, dari departemen 1 ke departemen 2, 3, dan seterusnya gitu. Nah, untuk setiap departemen lanjutan, kita akan punya unit yang ditransfer dari departemen sebelumnya. Maka dari itu, di sini ada kolom transfer in gitu teman-teman. Oke ya? Oke, kita lanjut ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, jadi untuk yang ini masih tetap sama ya. Ini harus sama kayak ini. Oke, ini harus sama. Nih, yang aku bold. Oke, di mana WIP beginning tambah transfer in during current period itu sama kayak complete and transfer out ditambah sama WIP ending gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini soal kan udah diketahui nih 95.000 sama 35.000. Maka dari itu kita bisa total, ya kan? Kita bisa totalnya itu 130. Di mana total ini sama kayak yang ini, 130. Jadi tinggal tulis aja. Oke? Terus transfer in during current period berapa? Nah, tinggal dikurang aja ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ngecek. Di sini kan masih tanda tanya. Sedangkan kita kan tadi carinya pakai total dikurang sama 30.000 kan, kita ketemu 100.000. Nah, ada satu cara lagi. Di atas udah dibilang 100 per 111 itu dikirimkan ke pengecatan. Nah, kita lihat di atas. Benar nggak sih yang dikirim ke pengecatan itu adalah 100.000? Nih, kita lihat di sini. Benar ya, 100.000 ya. Jadi sebenarnya bisa diturunin aja langsung. Tadi ya, transfer in yang di sini angkanya bisa diturunin dari yang ini gitu ya. Oke, ini kan emang complete and transfer out during current period di departemen pembentukan untuk departemen pengecatan kan kelanjutannya. Oke. Kalau udah ini step 1 udah selesai ya. Kita ke step 2, kita lanjutin yang step 2. Oke, yang step 2 juga sama ya teman-teman, kalian harus memperhatikan degree of completion. Nah, sebelum menjelaskan degree of completion, di sini aku mau kasih tahu ya. Jadi untuk step 2 yang di departemen lanjutan, departemen pengecatan, kita kan punya transfer in. Nah, transfer in ini selalu 100%. Jadi teman-teman, ini selalu sama ya. Oke? Nah, di sini berarti juga sama gitu, sama kayak ini. Oke? Untuk DM sama CC tentunya beda. Kita harus cari degree of completion. Oke? Nah, degree of completion kita lihat ya di sini. Oke, di sini kita fokus pada degree of completion yang WIP ending. Nih, yang bintang 2 nih. Kita fokusnya ke sini. Kenapa fokusnya ke sini? Karena kita pakai weighted average. Kita nggak memperhitungkan yang beginning. Oke? Kita nggak memperhitungkan yang beginning, jadi hiraukan ya teman-teman.
kecuali kalau FIFO. FIFO itu pasti memperhatikan ini. Oke? Nah, maka dari itu di sini dikasih tahu nih, degree of completion direct material, nah masih tanda tanya, kita harus cari. Terus conversion cost itu ada 75%. Berarti teman-teman sebenarnya bisa langsung aja ya. Oh ya, untuk yang DM sama CC ini tetap sama ya teman-teman, sama karena dia komplit gitu, dia udah selesai. Nah, untuk yang work in process ending ada degree of completion, di mana conversion cost-nya itu 75%. Maka dari itu, kalau mau gampang kalian langsung aja kalau WIP ending itu langsung dikaliin aja sama degree of completion, nggak pusing ya. Langsung dikaliin aja sesuai sama degree of completion punyanya si CC gitu. Oke? Dikali sama total. Oke? Nah, untuk yang ini, teman-teman, ini 0. Loh, kenapa 0? Nah, di sini aku mau jelasin lagi pakai ilustrasi biar kalian lebih masuk ya. Jadi, teman-teman, di sini kita punya keterangan juga nih. Ya, kita punya keterangan. Penambahan direct material dilakukan pada tingkat penyelesaian produk 100%. Jadi kalau misalnya proses produksi udah 100%, DM baru masuk. Sekali lagi aku ulang ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya tingkat penyelesaian proses produksi itu udah mencapai 100%, DM-nya baru masuk. Oke. Nah, jadi ini balik lagi ya ke grafik ini, ilustrasi ini. Nah, ini kan proses produksi 0 sampai 100. CC itu kan untuk WIP ending kan 75%. Nah, makanya di sini aku kasih titik 75% ya. Maka dari itu conversion cost-nya 75%. Di mana conversion cost itu kan selalu sepanjang proses produksi. Berarti proses produksi kita baru sampai 75% ya teman-teman. Karena proses produksi kita baru mencapai 75%, sedangkan direct material itu baru akan dimasukkan ketika 100%, artinya direct material nih baru masuk nih di sini, baru masuk. Oke, baru masuk di 100% ini. Nah, maka dari itu kita kan patokannya itu selalu di proses produksi kita. Artinya ketika kita ada di tingkat 75%, DM kita belum ada, belum masuk. Ya. Maka dari itu di sini 0%, teman-teman. Ya, di sini 0%. Nah, oke, di sini 0%, lalu kita tinggal total aja. Oke ya, teman-teman, paham ya sampai sini? Ilustrasi yang tadi nggak usah dibuat, nggak apa-apa, itu untuk pemahaman kalian aja. Oke deh, kalau udah paham, kalau belum paham bisa chat aku ya teman-teman. Kita lanjut ngomongin tentang biaya. Oke, yang pertama ini kan ada WIP beginning, terus ada cost edit in current period. Nah, ini sama ya, masih sama ya cost edit ya, kayak yang atas. Nah, teman-teman, ini ada di soal, jadi kalian tinggal lihat soal kalian aja. Nih ya. Nah, di sini udah dikasih tahu ya, WIP beginning, cost edit during period. Nah, yang dikasih tahu apa aja tuh? Yang dikasih tahu total production cost. Maka dari itu ini aku cuma nge-copy aja. Oke, sama ya. Udah sama ya. Oke, yang ini di total ke bawah. Oke, terus yang transfer in itu beda-beda, teman-teman ya. Nih, pertama dikasih taunya direct dulu. Oke, kita catat direct dulu. Direct material maksudnya ya. Direct material kita catat dulu ya, sama terus di sini aku total ya. Oke. Terus yang diketahui lagi direct labor. Loh, kok direct labor? Padahal kan kita punyanya CC. Nah, ingat ya.
CC sama dengan DL ditambah MOH. Nah, MOH-nya belum diketahui. Gimana dong cara hitungnya? Nah, tahan dulu. Kita lihat transfer in. Oke, transfer in ada 188.420. Nah, transfer in kita isi dulu ya, 188.420. Nah, habis itu, transfer in yang di cost edit during in current period, itu kan tanda tanya ya. Nah, ini bisa kalian cari teman-teman. Nah, jadi karena ini departemen kelanjutan, ya, karena ini departemen kelanjutan, kita punya cost yang ditransfer in, ya. Nah, cost itu adalah sesuai yang di sini, teman-teman. Kita ambil cost-nya yang ini. Ya, kita ambil cost-nya yang ini. Complete and transfer out. Ya, jadi cost yang 160.500.000 ini dipindahin ke sini. Oke ya. Nah, habis itu ditotal deh. Oke. Nah, karena semuanya udah komplit, berarti kita bisa hitung berapa sih CC. Oke. Nah, cara hitungnya adalah nih, teman-teman. Kita tinggal kurangin aja sebenarnya. Kita nggak perlu direct labor sebenarnya. Kita nggak perlu tahu direct labor juga udah bisa cari sebenarnya ya. Gampang ya. Tinggal dikurang-kurangin aja sama total gitu. Oke, yang 424 ini dikurang sama transfer in, dikurang sama DM gitu. Yang ini juga sama. Oke. Ya. Yang ini total ke bawah. Oke. Oke, step 4. Oke, aku lebarin lagi ya. Oke, di step 4, cost incurred to date, ini tinggal turunin aja hasil dari sini, oke? Sama, ya, nggak ada masalah. Oke, divide by equivalent unit of work done in current period. Nah, di sini kita punya berapa? Ini juga turunin aja, ya, nggak ada masalah juga ya, turunin aja. Oke. Tapi harus tetap tulis ya teman-teman, kalau di ujian jangan langsung kalian bagi gitu. Nanti nggak dapat poin. Ya, jadi mending kalian tulis aja biar dapat poin. Nah, kita bagi ya semuanya. Kita bagi, dapat deh segini cost per unit. Cost per equivalent unit. Nah, habis itu step 5 terakhir ada assignment of cost. Nah, ini kayak biasa, kayak tadi ya teman-teman. Kita hitung dari yang sini dulu, kita lengkapin. Oke, caranya gimana? Masih ingat? Cost dikali sama yang step 2, yang atas. Ya. Nih, aku langsung aja deh. Nih ya, teman-teman. 2684 dikali sama 95.000 unit. Oke. Kalau yang ini juga 2684 dikali 35.000 unit. Oke, ini total ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya yang ini. Nah, 95.000 unit dikali sama 1164. Oke. Yang ini 0 karena WIP ending udah 0. Oke, belum masuk DM-nya belum masuk ya. Jadinya 0. Oke. Yang ini sekarang yang CC itu oke, ada 95.000 unit dikali sama 1562. Yang ini juga. Oke. Ini di total aja. Oke, terus kita total dari samping. Kita total juga yang ini dari samping. Nah, yang ini juga total, tapi dari atas ke bawah. Oke ya, teman-teman, ini total production cost-nya. Oke, kita cek lagi. Udah benar belum hitungan kalian? Nah, cara ceknya itu lihat yang ini. Oke, ini harus sama. Udah sama belum? Sudah ya, berarti sudah benar. Oke deh, selanjutnya kita jurnal kayak biasa
masih sama, jurnalnya itu masih sama. Jadi ini sebenarnya ikut format aja ya teman-teman. Kalau kalian mau ikut format gitu, ya kalau kalian pusing untuk memahaminya sulit, tapi harus dipahami sih teman-teman, terutama yang tentang ini nih. Ini tuh agak tricky banget. Gitu. Oke ya. Oke, yang ini dapat dari mana? Dapat dari cost edit. Oke, yang bagian DM. Oke ya. Yang ini dapat dari cost edit yang di sini. Kok yang transfer in nggak dicatat? Karena transfer in itu udah kita catat teman-teman di atas ya. Jadi nggak perlu lagi dicatat. Oke. Nah, dari itu tinggal di total aja. Oke ya. Lalu yang ini teman-teman, karena perusahaan itu cuma punya 2 departemen, artinya ya teman-teman, artinya kalau udah di departemen pengecatan kan berarti departemen terakhir. Maka dari itu kita akan pindahin ini bukan ke departemen selanjutnya, melainkan kita pindahin ke finish good. Di mana finish goods ini nantinya akan kita jual. Itu. Jadi yang pertama itu karena dia masih punya departemen lanjutan, makanya kita kirimnya ke departemen berikutnya. Sedangkan yang departemen terakhir kita akan kirimnya ke finish goods control. Nah, bedanya di situ aja, teman-teman. Dapat dari mana? Dapat dari sini, complete and transfer out. Artinya ini complete and transfer out yang ke finish good. Oke deh teman-teman, udah selesai untuk problem 6, tapi teman-teman, ya kalian, kalau misalnya kalian di ujian ya teman-teman, ya kalian bikin aja sih, menurut aku sih kalian bikin aja format dulu ya teman-teman. Soalnya ini kan pasti kan sama ya, ini kan pasti sama gitu. Jadi kalian bikin aja format dulu untuk tabel ini supaya kalian itu lebih hemat waktu juga ketika ujian ya untuk hitung-hitungan ini. Itu saran aku sih. Ya pintar-pintar aja untuk kalian bisa menghemat waktu gitu ya. Oke, sampai sini aja video hari ini. Untuk minggu depan kita akan bahas yang Vivo ya. Jangan lupa ya teman-teman, minggu depan itu kita akan bahas problem 5 dan problem 4. Problem 4 ini aku kasih bocoran ya. Jadi problem 4 ini disuruh sama koornya untuk jadi PR kalian ya. Tapi ini untuk Vivo. Sedangkan yang Vivo belum aku ajarin ya di minggu depan. Jadi teman-teman di minggu depan aja ya. Aku baru ajarin yang Vivo dan nanti ada tugas untuk yang Vivo. Untuk minggu depan, minggu ini ya tugasnya cuma catatan aja. Oke? Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan.